Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Cinta enggak sih Nabi? Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa azzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Qila wa ma birruhu ya Rasulullah? Qala it'amut ta'am walinul kalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa alimni ta'wilah amma ba'du. Yang saya hormati sahibus safar, calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Muhammad Sahri beserta istri dan juga kedua orang tua beliau yang konon katanya akan berangkat umrah, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati sebagai pembimbing sahabat saya, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Jailani dari KBIH Al-Fitrah ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam membimbing jemaah. Amin. Yang saya hormati Al-Ustadz Haji Alim Nur MPD, Bapak Haji Rui, DKM Masjid Baitur Rahim atau Kubah Biru, hadirin hadirat sekalian, para jamaah, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kita pada malam hari ini, di malam yang mulia, malam Jumat, mudah-mudahan bernilai ibadah. Amin ya Rabbal. Bahkan di sini saya lihat banyak yang datang dari jauh ya, ya. Dari Cengkareng, Jakarta Timur, dari mana-mana ini orang-orang Madura.
Mudah-mudahan sebanyak langkah kalian, sebanyak itu pula dosa-dosa dihapuskan oleh Allah. Amin. Sebanyak langkah kita, sebanyak itu pula pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Berbicara masalah haji, apa sih itu haji ya? Kita kan sering ngomong tuh, apa itu haji, apa itu umrah. Haji adalah qasdu baitillahil haram lin nusuk. Qasdu baitillahil haram lin nusuk. Apa qasdu? Qasdu itu artinya berniat dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh tuh kalau haji itu spontan langsung berangkat tanpa persiapan, bahkan nggak ngerti manasik. Jadi harus betul-betul dimantapkan niatnya, luruskan niatnya. Jadi qasdun itu adalah satu niat yang sudah sangat kuat, tekad bulat, gua betul-betul ingin berangkat ke tanah suci. Begitu nggak kira-kira Pak Sari? Bener nih? Bener. Niatnya udah lama? Ya, alhamdulillah. Bukan lama-lama lagi ya? 12 tahun, bayangkan itu. Iya, Masya Allah. Tertunda 2 tahun. Insya Allah niatnya ini sudah luar biasa ya. Tidak ada lagi keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Itu yang dimaksud dengan qasdu. Qasdu baitillahil haram linusuk. Kita ini berniat kemana? Kita berniat adalah untuk berziarah ke Baitullah ya. Semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, begitu Pak Sari itu ya. Jadi haji itu adalah qasdu baitillahil haram linusuk. Wah, kita sengaja. Jadi bukan spontan, emang sengaja niat. Sengaja mendatangi Baitullah, yaitu semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, itu. Ibadahnya bagaimana sudah ada penerangan manasik ya dari Ustadz Jalani, insyaallah sudah paham. Itu namanya haji ya. Apa bedanya haji dengan umrah? Kalau haji itu, kalau kita lihat dari konteks waktu, namanya miqatu zamani ya. Miqat zaman. Kalau haji itu ashhurum maklumat. Jadi haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Makanya ada musim haji. Betul nggak? Iya, nggak ada musim umrah. Tapi ada musim haji. Kapan itu? Mulai Syawal sudah boleh tuh berangkat. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu musim haji. Malah bapak saya dulu karena 4 bulan kapal laut, itu dari bulan Ramadan sudah berangkat. Percaya apa enggak? Pakai kapal laut Mai Abeto dari Tanjung Priuk sampai pelabuhan yang ada di Jeddah. Itu perginya 15 hari, di laut pulangnya 15 hari. Di laut saja 1 bulan. Makanya musim haji itu dikasih panjang. Untuk orang Indonesia yang jauh karena pakai kapal laut, dulu bapak saya 4 bulan, kalau kakek saya 6 bulan, setengah tahun baru pulang. Udah lupa ingat. Sekarang gampang banget Ustaz ya. 8 jam 9 bulan nyampe. Kok ogah? Dablek bener. Iya. Dulu benar-benar susah payah. Zaman kakek-kakek kita dulu 6 bulan baru pulang itu. Karena apa? Naik onta. Waktu bapak saya tahun 70-an sudah pakai kapal laut, tapi di sana juga kendaraannya nggak kayak sekarang. Mungkin odong-odong. Dan jalannya nggak ada jalan tol. Masih berliku-liku. Kalau sekarang gunung dibelah, gunung dibobok, bikin terowongan, semua serba cepat, luar biasa. Makanya pergi haji sekarang maksimal 40 hari selesai. Malah kalau haji plus, haji khusus 25 hari selesai, 22 hari selesai.
paling panjang 28 hari, betul nggak? Nah, itu. Di luar musim haji, di luar bulan-bulan ini, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada ibadah. Pak, saya mau pergi haji bulan Muharram saja, tidak sah, batal secara hukum. Di mana pergi haji bulan Muharram? Betul nggak ya? Iya. Puncaknya adalah tanggal 9 Dzulhijjah, itu wukuf di padang Arafah. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, kalau umroh bedanya, umroh yaitu adalah seluruh panjang waktu boleh menggunakan ibadah umroh, ya. Jadi jami'us sanawat, sepanjang tahun boleh menunaikan ibadah umroh, Pak. Kecuali musim haji. Kalau sudah mepet musim haji, biasanya ditutup. Nanti habis musim haji baru dibuka lagi. Jadi umroh itu enak. Kenapa? Kapan saja bisa. Makanya umroh tidak ada daftar tunda. Ada nggak umroh daftar tunda? Daftar sekarang, mungkin persiapan. Minggu depan, bulan depan sudah bisa berangkat. Tapi kalau haji nggak bisa, nunggu musim, nunggu waktu. Betul. Karena nunggu waktu, yang daftar setiap hari, malah setiap menit yang daftar, karena dibolehkan. Apa itu daftarnya, apa namanya itu? Talangan, dana talangan, daftar terus nggak dikendalikan, akhirnya penuh. Sementara kuota terbatas. Terjadilah penumpukan yang luar biasa. Sekarang rata-rata paling cepat 20 tahun baru bisa berangkat. Sedangkan di Aceh konon katanya 40 tahun. Allahu Akbar. Kalau yang udah umur 50 tahun, daftar haji sekarang umur 50 tahun. Nunggu 50 tahun, 100 tahun. Ya, 90 tahun kalau 50 tahun. Allahu Akbar. Tapi memang Allah kasih solusi. Ada haji, ada umroh. Jadi jangan bingung kalau yang sekarang nggak berangkat. Benar nggak? Kalau yang sekarang nggak berangkat karena terbentur aturan, karena yang 65 ke atas nggak boleh berangkat, maka bisalah memenuhi panggilan Allah dengan cara lain, yaitu ibadah Jangan haji kagak, umroh kagak, bisa nyesel seumur hidup. Betul. Ke Bali sering, ke Eropa, ke Amerika, ke Singapura, mana disuruh balik lagi nggak jadi ke Singapura. UAS, ya, duit lebih dari cukup. Tapi haji kok nggak mau itu. Ya itu. Kalau persoalannya memang tidak bisa berangkat karena faktor usia, maka kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Haji dan umroh hukumnya sama. Ada yang mengatakan, Pak, nggak mau. Apaan tuh umroh? Umroh mah nggak dipanggil Pak Haji. Wah, ini berarti saudaranya Haji Muhyiddin ini. Betul nggak ya? Lihat Haji Muhyiddin itu di sinetron. Iya, dia kan haji 2 kali. Dipanggil Pak Haji sekali aja nggak nengok, ngelonong aja. Pak Haji nggak nengok. Pak Haji baru nengok. Iya, Allahu Akbar. Bukan itu tujuannya. Kita pergi haji, pergi umroh adalah dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Kita ini dipanggil di dunia cuma 3 kali loh, Pak. Berapa kali? Ingat loh, Pak. Hati-hati loh. Dipanggil cuma 3 kali kok nggak memenuhi itu. Yang pertama dipanggil 1 hari 1 malam 5 kali. As-salatu khairum minan naum. Dipanggil tuh. Subuh. Betul nggak? Ngapain tuh? Kalau mendengar suara itu sholat atau nyari selimut? Entar ada azan lagi dipanggil yang kedua kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur. Nanti ada suara azan lagi, asar.
ada suara azan lagi, maghrib. Ada suara azan lagi yang kelima, isya. Itu panggilan Allah yang pertama di dunia. Dan tidak ada panggilan yang tertinggi di dunia ini kecuali panggilan Allah Subhanahu. Jangan coba-coba meremehkan suara azan. Nanti disodrel kupingnya di akhirat. Pakai timah yang mendadak, yang meleleh. Mau? Oga. Tuh romannya ada suara azan cuek aja. Hah? Handphone jalan terus, ngobrol jalan terus. Allahu Akbar. Tuh panggilan yang pertama. Bersyukur kalau kita sudah memenuhi panggilan yang pertama di dunia, yaitu adalah sholat 5 waktu. Karena nanti yang pertama kali akan diaudit, pertama kali akan diperiksa, nanti di akhirat ada amal manusia itu adalah ibadah baru yang lain. Kalau sholatnya baik maka bagus, maka gampanglah pemeriksaan berikutnya. Tapi kalau sholatnya udah rusak, wah udah pemeriksaaannya sangat detail itu. Wallahu Akbar. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa yang pertama kali nanti akan diaudit, diperiksa di hari kiamat pada seorang hamba itu adalah ibadah panggilan yang kedua. Yang pertama apa? Bagaimana nih kalau sholat? Beres 5 kali sehari? Jangan ditambah. Pak, saya kurang. Saya tambah lagi jadi 6 waktu. Itu aliran sesat. Nah, kalau mau ditambah ya sunnah, betul ya? Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, betul ya? Jangan bikin-bikin sholat. Saya mah rajin, Pak. Saya udah barisannya sudah barisan wali saya mah. Bikin lagi jadi 6 waktu, Ustaz. Gak boleh. Kalau mau ditambah, tambah ibadah sholat sun. Dan gak boleh dikurang. Pak, saya sangat rajin. Saya tidak mau sholat subuh 2 rakaat. Saya pengennya 4 rakaat. Bikin syariat baru. Allahu Akbar, nggak boleh. Ya, kalau mau ditambah ya sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hukumnya sunnah muakkadah jiddan, sangat dianjurkan. Barang siapa yang hidupnya pas-pasan di dunia, kalau pengen kaya raya di akhirat, jangan ditinggalkan sholat sunnah subuh 2 rakaat. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah subuh, itu pahalanya lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Nah, makanya wah, rasanya besok penuh musola ini. Wah, rasanya Pak Hari besok ke masjid berjamaah ini. Iya, orang mau pergi haji harus latihan dari sekarang, betul nggak? Ngaji nih, Pak Haji Sadi catat besok dia ikut kuliah subuh nih. Iya, aduh, saya juga sampai kangen Pak Heri, yang bagaimana sih orangnya lupa-lupa ingat saya. Nah, kalau Pak Haji Rui masih hafal bener, ketemu mulu, zuhur, asar. Iya, kalau saya lagi nggak keluar ketemu. Ya Pak Haji Rui ya. Iya. Tapi Pak Hari juga besok kalau udah pulang haji mah wah, nyumbang terus sama Mas Haji sama pesantren dia. Nah, lanjut. Nah, jangan kesinggung ya. Nah, karena di sini saya kagak nyinggung, saya cuma nyampein. Panggilan yang kedua yaitu adalah panggilan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh enggak, itu bentar aja belakangan, takut ya. Panggilan yang kedua adalah panggilan ibadah haji dan umroh. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Surat Al-Hajj ayat 27 ya, Ustaz ya. Al-Hajj ayat 27. Tuh tadi ada tuh orang Madura yang dagang sate di Modern. Mana tuh? Siapa namanya? Apa? Tuh yang gemuk-gemuk di depan komisan. Hah? Iya, ketemu saya jadab. Pak Kiai, alhamdulillah saya dikasih amalan Pak Kiai, saya sudah berangkat. Berangkat kok kagak ngundang saya katanya. Bahaya ente. Iya, ya saya kasih amalan itu surat Al-Hajj ayat 27 Pak Ustaz. Tolong amalkan. Baca wa azin pin nasi bil hajiyatu karijala wa la kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. 11 kali setiap pada salat, insyaallah berangkat. Tuh dibuktikan tuh. Satenya jadi lancar itu.
Untung gak kawin lagi buat haji itu. Berkah itu. Iya. Kalau kagak berangkat juga baca surat Waqiah. Setiap abi asar. Kalau perlu 3 kali. Kagak berangkat juga baca surat Tanah. 200 meter aja lumayan itu. Setuju gak Pak Jalani? Setuju daripada buat kawin melulu, betul gak ya? Lebih buat haji, betul gak ya? Barokah. Hahaha. Lah, Pak Ustadz boro-boro surat Tanah saya nggak punya apa-apa. Makmur rumah doa sama sumur. Ya sudah, amalin wazin pin nasi itu. Betul nggak? Nah, itu kan sebagian dari ikhtiar juga, betul nggak? Iya. Insya Allah kalau dengan doa lancar. Kata Roma Irama, perjuangan dan doa. Nah. Paham dah ya? Jadi itu. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan Allah ke tanah suci. Panggilan ke tanah suci memenuhi panggilan Allah. Menjadi tamu Allah ada 2 cara. 1 bisa dengan haji, 2 bisa dengan umroh. Ada yang ngomong begini Ustadz. Alah umroh mah sunnah. Di mana itu umroh hukumnya sunnah itu? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yaitu adalah watimul hajja wal umrata lillah. Surat Al-Baqarah 196. Tunaikanlah, sempurnakanlah akan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Fiilnya fiil amr. Ya dulu alal wujub begitu dalam usul fikih mah. Ilama dala dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyanggahnya. Makanya ulama mengambil kesimpulan bahwa ibadah umroh sama hukumnya dengan ibadah haji, wajib seumur hidup sekali. Jadi ibadah haji dan umroh perintahnya sekali dan melaksanakannya cukup sekali seumur hidup, gugur kewajiban. Yang keduanya lain dengan perintah sholat. Perintahnya sekali, menunaikannya seumur hidup. Beda kan? Beda kan? Kenapa? Nggak pakai duit. Coba, sholat perintahnya apa kalau pakai duit? Nggak ada yang sanggup, betul nggak ya? 1 hari 5 kali. Semuanya pada berhenti sembahyang. Allah Maha Rahman dan Rahim. Betul? Makanya orang yang diberikan keluasan, orang yang diberikan umur panjang, orang yang diberikan harta, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Allah sebelum panggilan ketiga, yaitu adalah menunaikan ibadah haji atau umroh. Dan Nabi pun sebelum haji menunaikan umroh dulu 4 kali. Cuman yang pertama gagal karena ada perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu Nabi umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi, 3 kali baru haji. Paham? Hah? Ini serius apa? Ngambek? Oh serius. Iya. Iya. Nggak sah Pak Ustadz. Haji dulu baru umroh. Wah, buta sejarah nih orang. Haji dulu baru umroh. Karena katanya haji wajib, umroh sunnah. Jawab balik dia. Padahal Nabi sebelum haji umroh dulu. Makanya orang kalau umroh dulu baru haji, mantap tuh. Di sana entah hajinya mantap karena umroh kan sama haji mirip, betul ya? Bedanya cuman tidak wukuf di Padang dan tidak melontar di Mina. Yang lain sama, betul nggak? Kalau haji rukunnya 6, kalau umrah hukumnya rukunnya 5. Ya. Dalam sejarah Nabi umroh dulu baru haji. Misalnya orang yang nggak bisa haji kemudian umroh meninggal dunia, ya nggak dosa. Dia sudah menunaikan kewajiban, salah satu kewajiban pada yaitu umroh. Umroh itu hukumnya wajib seumur hidup sekali. Tapi kalau orang yang haji pasti umroh, karena haji tidak sah tanpa umroh, betul nggak? Tapi saya pikir nih rata-rata orang Indonesia ngambilnya haji tamatu pasti. Betul nggak? Sejalan nih, ngambilnya haji apa? Tamatu. Kenapa nggak haji al-kirad?
Nggak sanggup. Rata-rata tamatu, haji santai, makanya kena dam. Ya dah. Iya. Begitu datang, umroh dulu 1 kali. Ya ini umroh wajib namanya, betul nggak ya? Umroh wajib. Umroh wajib untuk pasangan haji. Karena umroh dulu baru haji, itu namanya haji tamatu. Kalau haji dulu baru umroh, itu namanya haji ifrad. Kalau haji kiron terlalu gampang. Tadi salah nyebut saya. Kalau haji kiron terlalu gampang. Niat haji mau umroh 2 niat sekaligus ngerjainnya. Kan terlalu gampang itu, betul nggak? Iya. Itu. Ya. Jadi bedakan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh itu panggilan yang kedua dalam kehidupan. Maka bersyukurlah yang bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua di dunia ini, baik haji maupun umroh. Gitulah. Makanya niat masing-masing. Ya, untuk datang ke tanah suci panggilan Allah Subhanahu untuk ibadah haji maupun umrah. Panggilan yang ketiga diumumin pagi-pagi di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis sudah ceritanya dah. Betul nggak? Sangat beruntunglah orang ini yang memenuhi panggilan ketiga, yaitu kematian al-maut. Dia sudah komitmen mengerjakan sholat 1 hari 5 kali tanpa ditinggal. Kemudian juga dia telah menunaikan panggilan Allah yang kedua, ibadah haji dan umroh. Barulah dia memenuhi panggilan ketiga, memenuhi panggilan Allah Subhanahu, yaitu yang namanya maut. Lanjut. Apa hukum haji? Tadi baru sepintas. Hukum haji, para ulama bersepakat rata-rata mengatakan bahwa ibadah haji adalah hukumnya wajib. Bahkan dia bagian daripada rukun Islam. Mana dalilnya? Dalam surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalilnya. Kemudian diperkuat lagi dengan Al-Baqarah 196 yang tadi saya bacakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayatnya, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha qad farrada alaikumul hajj. Bahwa sungguhnya Allah telah mempardukan, mewajibkan atas kalian akan ibadah haji. Pahujju, maka berhajilah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada hadis yang lebih populer. Buniyal Islamu ala khamsin. Hadis ini dikenal hadis rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam ini atas 5 dasar. 5 pondasi, 5 tiang yang dinamakan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha il anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa jil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi berdasarkan dalil ini, ibadah haji itu hukumnya wajib. Apa itu wajib? Wajib itu adalah yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Salat 5 waktu wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa besar. Bukan sekedar dosa, dosa besar, minal kabair, termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat itu ada 2. 1 karena malas, 2 karena sengaja. Ya rata-rata beda. Kalau karena sengaja, kafir hukumnya. Kafir. Apaan sholat? Gak wajib, gak penting. Nah berarti kan dia menentang hukum Allah, betul nggak? Padahal sholat 5 waktu hukumnya wajib. Dia nggak sholat, dia bilang sholat 5 waktu nggak wajib. Kafir. Kafir itu. Ya. Man taroka sholatan muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kafir hukumnya. Secara zahir. Tapi bagaimana orang yang meninggalkan sholat karena malas? Dibangunin subuh,
Bangun bang, bangun, kata bininya, bangun bang. Persis sapi. Bang, bangun bang. Oh, iya. Kagak bangun. Begitu bangun udah jam 6, kan habis waktu, betul nggak ya? Jam 7. Ini kan karena malas, betul nggak? Nah, kecuali ketiduran, lain hukumnya, betul nggak ya? Begitu bangun jam 7 langsung dikodok. Ini udah bangunan jam 7 dikodok kagak, emang malas? Bagaimana orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas? Hukumnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya fasik. Ngerti fasik? Fasik itu orang masih beriman kepada Allah, menurut Ahlussunnah ya. Dia tetap beriman kepada Allah karena masih percaya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia berbuat dosa besar. Itu namanya fasik. Dia beriman kepada Allah tapi dia berzina. Dia beriman kepada Allah tapi dia berjudi. Dia beriman kepada Allah tapi dia syirik. Mati nggak sempat tobat, gimana tuh? Mati nggak sempat tobat. Kalau tobat lain lagi kan ceritanya. Lain lagi kan tobat mah. Ini nggak sempat tobat. Itu hukumnya fasik menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau menurut Mu'tazilah, orang semacam ini imannya bohong. Wala di surga, wala di neraka, jadi satpam. Manzilah bena manzilatain namanya. Menurut Mu'tazil, tadi menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada kepastian hukum. Orang yang beriman berbuat dosa besar, mati nggak sempat tobat, fasik, masuk neraka dulu sebanyak dosa yang dilakukan. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Masih ada harapan tuh. Iya, cuman masalahnya mau langsung apa mau mampir dulu. Ayo tinggalkan sholat. Insya Allah mampir dulu di neraka sakor. Itu neraka sakor khusus buat orang yang melalaikan, yang mempermainkan sholat. Udah disiapkan namanya neraka sakor. Masalah kakum sakor, ente kenapa ngampir di neraka sakor? Orang saya udah bertahun-tahun, udah lama sekali di surga. Kok ente baru nongol? Walam nakun minal musholim. Saya nggak sembayang, tapi ente dekat masjid, dekat. Sama ustadz dekat. Kok nggak ke masjid? Nah, ini jadi masalah. Iya, sama ustadz gendeng, masa masjid dimarahin juga. Kebangetan itu. Giliran mati aja, Neng, ntar kalau abang mati sholatin di masjid ya. Giliran pesta nangkap dangdut sampai masjid. Dasar brengsek. Kesel gak kira-kira DKM tuh? Kesel. Iya. Giliran mati minta disolatinnya di mana? Di masjid. Giliran ada pengajian nggak pernah kelihatan. Giliran ada acara apapun nggak pernah kelihatan di masjid. Giliran pesta nangkap dangdut dekat masjid. Nyawer lagi. Iya. Biduan yang cakep-cakep jasawer. Janda miskin mah nggak mau jasawer. Ngapain janda tua apek dia. Paling tuh orang tuh begitu. Gak ada kali orang Madura mah. Wah, Madura mah luar biasa imannya. Kalau ditanya apa agamanya, NU. Kok NU? Kok bukan Islam? Wah, kalau Islam kan ada bisa NU, bisa Muhammadiyah, ada gitu. Iya ya. Iya. Itu orang Madura tuh ya. Terus syarat haji itu adalah wajib tapi bagi yang mampu. Nah, sekarang jadi masalah, ini kira-kira ente pada mampu apa belum nih? Nah, saya kasih tahu ya, biar tahu ya. Nah, kita nih termasuk mampu apa belum? Kalau mampu wajib hukumnya. Harus berusaha keras berangkat itu. Mampu kalau betul nggak? fisik. Kenapa? Kalau fisik mampu. Oh, fisik mampu. Ya kan duit mah nggak bisa diraba, duit mah rahasia. Tapi bagus, udah ada modal tuh. Ya, iya fisiknya. Jadi syarat ibadah haji itu wajib tapi istitoah. Manis tatoah bagi orang yang tidak mampu tidak wajib menunaikan ibadah haji. Kecuali dia sudah mampu. Yang jadi masalah siapa yang dikatakan mampu itu. Yang pertama, nah ini penting. Mampu atau istitoah secara fulus.
Itu dulu. Nabung dah sekarang. Ya. Mampu secara ekonomis. Betul nggak? Iya. Makanya nabung. Saya pengen pergi haji ya, tapi poya-poya terus, ngerokok wajib tiap hari. Bukan nyinggung Pak Heri. Iya. Ngerokok tiap hari 2 bungkus, malah ada yang 4 bungkus. Sebungkusnya berapa? 25.000. Itu bulan korek. Kalau dengan korek berapa Pak Heri? 30.000. Kalau 4 bungkus, 2 bungkus dah, jangan 4 bungkus, takut mabok. 2 bungkus sudah 60.000. 60.000 itu kalau sebulan berapa? 800 sebulan. 1.800.000 sebulan rokok doang. Ampun dah. Ingat tuh, 1.800.000 rokok doang. Kali setahun. 20 juta. Itu baru setahun ya. Kalau 2 tahun nggak ngerokok, pergi haji nggak? 2 tahun berhenti ngerokok dulu, mati nggak kalau nggak ngerokok? 2 tahun kagak ngerokok, mati apa kagak? Ayo kalau pengen pergi haji, saya ajarin, berhenti dulu ngerokok 2 tahun, udah 40 juta, berangkat. Pengangguran bagaimana maksud lo? Apanya? Dia biarin dia tutup, memang apa? Emang pemasukan negara cuma dari situ, betul nggak? Betul nggak? Saya kagak nyuruh tutup pabrik, saya nyuruh ente berhenti 2 tahun. Iya, jauh amat sono-sono. Ntar kalau sudah jadi presiden saya tutup. Iya. Yang pertama, istitoah mampu secara ekonomi, betul nggak ya? Apa buktinya? Bisa membayar, melunasi BPIH. Apa itu BPIH Ustaz? Biaya perjalanan ibadah. Kok apalan saya? Biaya perjalanan ibadah. Saya bukan orang KBR tapi saya apalin Ustaz. Modal ceramah itu mah. Biaya perjalanan ibadah BPIH. Kalau sudah bisa melunasi itu dianggap mampu, betul nggak ya? Begitu giliran diumumkan, ibadah haji tahun ini sekian, nggak bisa melunasi, ya kagak mampu. Tapi nggak bisa melunasinya karena beli rokok, lain lagi tuh mah. Apalagi kawin lagi, parah. Paham nggak? Paham nggak? Nah itu, solusi yang paling gampang itu, sehat lagi. 2 tahun tidak merokok nggak mati lah, nggak mati. Nah. Setiap hari 60.000 celeng, 60.000 celeng. Iya 40 juta Pak. 2 tahun 40 jutaan. No tadi ada yang ngitung tuh. Masya Allah. Luar biasa, betul gak ya? Luar biasa itu. Ternyata mudah itu. Asal kitanya komitmen sama istri gitu nggak ya? Betul nggak? Ya, kalau nggak komitmen 60.000 celeng baru seminggu dicolong sama bini. Yang bininya tuyul. Nggak boleh lihat duit nganggur. Nah, tuh yang kedua, istitoah secara jasmani. Nah benar tadi, istitoah secara fisik, jasmaninya sehat kuat, duit ada, tetapi sakit-sakitan. Di sana malah nyusahin orang, bukan ibadah. Ibadah nggak bisa, tidak wajib, tidak memenuhi syarat. Ya toh? Nah, yang ketiga, mampu secara intelektual. Nah ini yang sangat penting. Mampu secara intelektual. Ketinggian dah. Ngerti manasik dah. Punya ilmu. Ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu. Udah belajar manasik kan ya? Lupa enggak? 2 tahun prek. 2 tahun tertunda. Rasanya lupa nih manasik nih. Ustaz jalannya ada ulangan ada. Ada ulangan. Iya. Udah besok ke rumah saya aja. Saya ajarin 10 menit langsung bisa. Kalau tinggal ngingetin doang sih, betul nggak ya? Ya. Itu. Apalagi yang sudah umroh gampang itu. Ya ibadah haji itu.
Jadi mampu secara ilmu. Wajib pergi haji, tahu ilmunya, manasiknya. Kalau tidak, maka dia belum wajib ibadah haji. Bakuluman bigairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Ibnu Ruslan mengatakan begitu kan. Maka setiap orang yang menunaikan amal ibadah, amal soleh tanpa ilmu, mardudatun, ditolak, latuk balu, tidak diterima. Sholat tanpa ilmu ditolak, baca Quran tanpa tajwid ditolak, betul? Puasa tanpa ilmu ditolak, pergi haji tanpa ilmu ditolak, pergi umrah tanpa ilmu ditolak. Jadi ilmu itu wajib dari segala yang wajib. Sholat wajib, menuntut ilmu sholat wajib. Haji wajib, menuntut ilmu haji hukumnya wajib. Syarat itu. Makanya repot tuh kalau haji spontan tuh. Zaman dulu kan banyak haji spontan, kalau gusuran cuma seminggu langsung berangkat. Dulu mah kan gampang dulu mah, betul ya? Iya, sebulan langsung berangkat. Di mana belajar manasinya itu? Makanya begitu pulang ya udah nyawer lagi begitu pulang. Enggak kenal masjid udah. Repot dah begini nih. Iya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu istito'ah atau mampu secara transformatif. Apa maksudnya? Ada kendaraan. Pesawatnya udah disiapin sih ya, pemerintah ya. Pesawatnya ada, sehat, perjalanan aman, ada bekal menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i wajib punya bekal. Semua syarat punya, semua punya. Tapi ke sono nggak punya duit. Wah, di sono minta-minta. Masa pergi haji minta-minta? Belum mampu berarti, betul nggak ya? Mungkin kalau mazhab lain boleh, Imam Syafi'i tidak boleh. Makanya kita harus tetap punya bekal. Makanya insya Allah ada namanya uang kembalian dari pemerintah. Berapa Ustaz sekarang? 1.500 Hah? 1.500 real kira-kira berapa juta itu? Ya 4 sampai 5 juta lah. Lumayan ya? Lumayan nggak? Lumayan. Iya tuh. Jadi ada uang kembalian Pak Heri. Itu uang kembalian. Kalau Pak Heri kan udah punya tuh simpenan di rumah. Kembalian kan dapat lagi. Yang di rumah udah buat saya. Buat pesantren. Aduh. Nah sekarang dikit lagi. Sekarang tadi kita sudah sepakat ya, ibadah haji itu hukumnya wajib bagi yang kalau sudah memenuhi syarat, 4 syarat tadi, wajib berangkat menunaikan ibadah haji. Nah sekarang wajib segera apa santai? Kan jadi masalah itu. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau sudah mampu jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda dengan sengaja, matinya Yahudi Nasrani bisa itu. Yang sembarangan itu. Ya. Kecuali sangat darurat, itu boleh. Mau berangkat, misalnya orang tua sakit, nggak punya duit, mau nggak mau kan ya, dipakailah itu dulu. Itu nggak apa-apa. Misalnya itu seperti itu. Tapi kalau ditunda-tunda buat kawin lagi, buat bangun kontrakan, itu lain hukumnya itu mah. Itu mah namanya nyari penyakit itu. Orang yang sudah teken kontrak sama Allah, daftar haji kemudian dia tarik kembali, kemudian dia buat bangun kontrakan, kemudian dia buat urusan dunia, biasanya sampai mati nggak bisa berangkat itu. Disulitkan oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan diutik-utik kalau sudah daftar sama Ustaz jalan. Ya. Nah kemarin jamaah kan saya juga punya travel. Insya Allah nanti berangkat habis musim haji. Kita mah belakangan. Ntar bulan Muharram ya habis musim haji. Nanti berangkat lagi diurus sekarang paspornya. Itu ada yang mengambil duit. Padahal dia diumrohkan, udah diumrohkan mau diambil lagi duitnya. Ente izin dulu sama orang yang biayain. Dia reda atau tidak? Takutnya nanti ada kenaikan Pak Ustadz, kan pandemi. Nabung dari sekarang ente, berhenti dulu ngerokok, sadar gitu. Kalau ente ambil belum tentu yang biaya itu redo. Yang kedua ente belum tentu bisa berangkat lagi. Nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil. Iya, sabar. Emang ente doang. Semua seluruh dunia nggak ada yang berangkat umroh kata saya. Betul. Iya. Nah itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim,
ta'ajjalu ilal hajj. Kata Nabi, cepat-cepatlah. Jadi disuruh cepat-cepat kalau kebaikan ibadah itu. Ta'ajjalu ilal hajj, cepat-cepatlah ibadah haji. Ya'nil faridoh, haji yang mana? Haji yang pertama, yang wajib. Ya'nil faridoh, haji yang wajib yang pertama. Yang kedua sunnah, santai itu mah. Innallaha farrada alaikumul hajj fahujju. Karena sesungguhnya Allah itu mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah. Nah, berdasarkan hadis ini, makanya Imam Syafi'i kalau sudah memenuhi syarat, daftar tunggunya sudah nyampe, kayak apa? Hari ini kan udah nyampe nih. Ya kan baru udah nyampe ya. Jangan ditunda, langsung berangkat. Nah, kalau ditunda nggak boleh. Karena sudah daftar tunggunya sudah Nah, kecuali yang tertunda kayak bapaknya, nggak dosa. Faktor usia karena aturan, betul nggak ya? Nah, nggak dosa beliau. Udah memenuhi syarat tinggal berangkat doang. Tapi karena ada aturan, berarti nggak dosa, Pak. Nggak dosa, tenang aja. Wa qala aidon man qadara alal hajj fatarokahu fala alaihi ayamuta yahudian au nasranian. Hadis dari Imam Ali. Masya Allah. Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah haji, fatarokahu kemudian dia tinggalkan, dia nggak mau menunaikan ibadah haji, fala alaihi ayamuta yahudian au nasranian, maka tidaklah dia mati kecuali matinya statusnya sebagai orang Yahudi dan Nasrani. Nauzubillah min. Mudah-mudahan jangan sampai kita matinya Nasrani Yahudi ya. Ya, mudah-mudahan kita matinya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah masih ngasih jalan keluar. Kalau haji sulit, sekarang ada jalan keluar, bisa karena umroh bisa dilakukan sepanjang waktu. Gitu ya. Terutama yang umurnya udah tua. Maka di dalam usul fikih dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak dapat diraih semua, jangan ditinggalkan semua. Kalau haji nggak bisa, ya umroh gitu loh. Kalau sedekah pengennya 1 juta buat masjid, tapi nggak kumpul-kumpul, duit cuma ada 100.000, ya udah sedekah 100.000. Gue mah kalau belum 1 juta gue nggak sedekah, mati. Iya, kagak jadi sedekah, nggak boleh begitu. Ya udah, kalau nggak bisa sedekah 1 juta, ya udah. Kenapa nggak 50.000, betul ya? Kenapa nggak 100.000? Jangan sampai tinggalkan semua. Kalau haji nggak bisa karena daftar tunggunya panjang, sementara umurnya sudah tua. Karena haji itu perlu fisik yang kuat. Kenapa tidak umrah? Kalau haji enggak, umrah ada kesempatan. Kalau enggak, nanti ditanya malaikat. Kenapa ente enggak umrah memenuhi panggilan Allah? Karena kalau haji nggak bisa kan umrah bisa, betul nggak? Sama-sama ke tanah suci, gitu loh. Nah, pesan saya nih yang terakhir buat Pak Heri berserta ibu yang akan berangkat tanggal berapa? Insya Allah tanggal 4. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Pak Hari ini jangan lupa banyak bertanya kepada pembimbing. Kalau tidak, Pak, ini masalahnya ibadah loh, sah dan tidak sah. Sayang dong ibadah haji kita sudah nunggu begitu lama, 12 tahun. Betul? Ya, kita dengan perjuangan susah payah, ternyata pulang bukan haji mabrur, tapi haji kabur. Karena haji ada 3, ada haji mabrur, pulang haji bertambah-tambah kebaikannya, betul ya? Baik, pokoknya berubah luar biasa. Yang kedua haji makbul, haji yang diterima, sekedar diterima, ya diterima sesuai dengan syarat dan rukun, tapi belum begitu kelihatan kebaikannya. Setelah pulang belum terlalu banyak kebaikannya. Tapi ada yang mengatakan makbul sama mabrur sama. Ada yang ketiga namanya haji mardud, ditolak, nauzubillah min. Kenapa itu? 1 karena bodoh, nggak pakai ilmu. 2 karena ria. 3 pakai uang haram. Paham? Biar dia hebat sekali manasiknya, tapi duitnya duit haram, duit narkoba dibuat daftar haji. Duit boleh bohong, boleh tipu-tipu buat haji. Labaik Allahumma labaik, kata Allah. La labaik wala sadek. Tidak. Ditolak oleh Allah Subhanahu
Nauzubillah min. Nah, itu ya. Jadi harus uang halal. Yang kedua harus pakai ilmu, makanya banyak bertanya nanti di sana kalau kurang jelas. Ikutin aja nih, ikutin ya. Ya, terus yang ketiga niatnya jangan ria. Harus karena Allah. Sudah diingatkan walillahi ala nasi, semata-mata karena letaknya di depan lagi. Walillahi, Allah sudah tahu ibadah haji rawan kena penyakit ria, betul nggak? Rawan kena penyakit ria, betul nggak? Kalau puasa apa yang dirayain? Ria Angelina. Kalau sholat apa yang dirayain? Tapi kalau haji rawan kena penyakit ria. Ini bisa haji ditolak. Hajinya bukan karena Allah, tapi karena pingin dipanggil Pak Haji. Karena dipanggil, wah, hahaha. Nah, ini bahaya. Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran, walillahi semata-mata karena Allah. Watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Allah sudah prediksi ibadah haji ini rawan penyakit ria. Bagaimana enggak ria? Sebelum berangkat ada pertemuan bagaimana? Lah ini sekarang betul nggak? Betul. Ada nggak orang mau sholat pertemuan dulu? Nggak ada. Ada orang puasa mau pertemuan dulu? Nggak ada. Tapi haji pertemuan, umroh paling tidak syukuran, betul nggak? Dengan sekeluarga tetangga. Bahkan kalau yang duitnya banyak usah jalani ya. Wah, tendanya aja gua tenda biru kayak lagu aja. Iya. Perginya diantar nggak? Oh iya, nggak ada orang pergi sholat ke masjid diantar rame-rame, nggak ada. Tapi haji diantar. Yang pergi haji 2 orang, tapi yang antar 5 mobil. Betul. Masya Allah. Ini godaan nih, godaan. Makanya Pak Heri nanti merem aja, merem. Biar nggak kelihatan, ketabrak. Iya, maksudnya udah jangan merasa apa-apa. Ada orang antar ya, dia mungkin karena mahabbah cinta aja, betul nggak? Pulangnya dijemput nggak? Yang jemput seorang atau 2 orang? Banyak. Iya. Ngantarnya banyak, jemputnya juga banyak. Pada pengen tahu. Bau Mekah katanya. Masya Allah. Yang nyambut nggak ada masalah, betul nggak ya? Yang antar nggak ada masalah. Takutnya yang haji ini kira-kira benar tergoda atau tidak? Nah, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, udah mantap, udah tidak, udah. Nah, itu ya. Insya Allah. Jadi kalau ini 3 hal dihindari. 1, jangan ria. 2, tidak pakai duit haram. 3, tidak bodoh. Artinya ngerti ilmu manas. Insya Allah hajinya makbul. Kalau perlu mabrur. Ya, bertambah kebaikannya. Usahanya tambah berkah. Ibadahnya tambah rajin. Betul gak? Akhlaknya semakin baik. Semakin dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid berarti dekat dengan Allah. Karena masjid rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ada yang lupa. Di Madinah, nanti Madinah dulu ke Mekah dulu. Karena awal Madinah dulu. Di Madinah perbanyaklah baca salawat Pak. Bisa baca salawat, bisa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Atas salawat Jibril dah yang pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Banyak baca. Setiap masuk ke masjid jangan lupa. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nah, jangan beri salam Nabi. Kenapa? Itu sebagai rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Emang kita ke Madinah ngapain? Nggak ada hubungan ibadah haji, nggak ada hubungan dengan ibadah umroh. Kita mau di Madinah itu cuma takjim, menghormati Rasulullah, ziarah ke masjid Nabi, sholat di masjid Nabi, berziarah ke makam Rasul, betul nggak ya? Kata Nabi, barang siapa yang manjak tanah suci Mekah, tidak berziarah ke negeriku Madinah, dia nanti akan dicatat sebagai orang yang sombong. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Makanya perbanyak baca salawat, umum di sono. Di sini aja kita dianjurkan banyak baca salawat. Makanya kalau disebut nama Nabi, baca selawat dong, jangan diam baik. Pelit itu, bakhil. Kalau disebut nama Nabi, baca salawat. Saya sebelum tidur baca salawat dulu 400 kali. Ente berapa? 3 kali. Pada maghrib saya baca 100 kali, pada subuh 100 kali. Ente baca berapa? Baru sekali. Ditimbang amal kita pas-pasan, wah ternyata salawatnya banyak. Kata Allah, ya Rabb,
anak hamba ini punya kelebihan, dia cinta sama saya, banyak baca salawat, tolong ya Rob, jangan jebloskan ke neraka, masukin dalam surga. Nah kalau Nabi yang minta, dikabulkan nggak? Ya dikabulkan, karena Nabi itu kekasih Allah, betul ya? Nah Allah itu terlalu sayang, cinta dengan Nabi, betul ya? Makanya dapat gelar Habibul. Nabi Muhammad itu adalah kekasih, namanya pun selalu bergandeng Allah Muhammad. Paham? Di Mekah banyak istighfar, Pak. Bertobat. Sholat tobat perbanyak, istighfar perbanyak. Astagfirullahalazim wa atubu atau astagfirullahalazim li wa lidayya. Istighfarkan diri kita dan kedua orang tua sambil membayangkan dosa kita. Insya Allah digugurkan oleh Allah Subhanahu. Kok begitu? Iya, kata Nabi, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang menunaikan ibadah haji, orang yang menunaikan ibadah umrah, wafdullah, delegasi Allah, utusan Allah, pilihan istimewa. Enggak semua orang bisa berangkat haji, betul gak? Jadi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi ini Pak Heri hari ini, tahun ini menjadi utusan Allah. Hebat gak? Hebat gak? Iya. Mudah-mudahan Bapak nular insya Allah nanti. Wafdullah ya. Iza da'auhum, apabila mereka itu berdoa, da'auhu ajabahum. Apabila mereka berdoa, diijabah oleh Allah. Itu ya, itu begitu. Wa in istaghfaru, apabila dia beristighfar minta ampun kepada Allah, ghafara lahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Fatihah, kita doakan. Mudah-mudahan Pak Pak Sahri, Muhammad Sahri beserta istri, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah haji dan umrohnya, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang wajib maupun yang sun. Dan Ustadz Haji Ahmad Jailani, mudah-mudahan ini yang sebagai pembimbing diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran yang banyak insyaallah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang Fatihah yang kedua ini untuk jamaah yang hadir. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini mudah-mudahan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar sehingga kita bisa juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah haji atau umrah sebelum kita memenuhi panggilan ketiga itu kematian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.